Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi harus menjaga prinsip antara checks and balance, efektivitas penyelenggaraan pemilu, pelindungan hak politik rakyat. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22 2024 menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem ketatanegaraan agar pemerintahan menjadi lebih efektif, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, sistem hukum dan demokrasi terus mengalami perubahan, terutama setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini menimbulkan berbagai persoalan penting, seperti bagaimana prinsip konstitusi itu dapat berjalan seimbang dengan praktik demokrasi di masyarakat. Selain itu, hubungan antar lembaga negara juga sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait sistem pemilu, juga memunculkan perdebatan antara arah demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar hukum tata negara serta implementasinya dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Hukum tata negara itu merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam konteks di Indonesia, hukum tata negara itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Ruang lingkupnya itu mencakup bentuk negara, sistem pemerintahan, kewenangan lembaga negara, hubungan pusat dan daerah, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, terdapat asas-asas pokok seperti asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan asas konstitusionalisme. Semua asas tersebut menjadi dasar penting agar penyelenggaraan negara berjalan sesuai hukum dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum tata negara sangat penting dalam menjaga kestabilitas dan berkeberlangsungan sistem ketatanegaraan Indonesia dan demokrasi. Sejak awal kemerdekaan Indonesia itu telah mengadopsi beberapa konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dari hasil konsensus para pendiri bangsa dan mencerminkan cita-cita luhur bangsa untuk mencapai kemerdekaan yang berdaulat. Kemudian, dalam konteks ini, saya akan membahas evolusi konstitusi di Indonesia yang mencakup perubahan dan amandemen yang telah dilakukan seiring berjalannya waktu, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai konstitusi dalam praktik kekuasaan. Salah satunya seperti isu konsolidasi demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi fokus utama yang perlu dianalisis untuk memahami sejarah mana nilai-nilai konstitusi diterapkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Selain itu, saya juga akan menggali bagaimana dinamika politik domestik dan global mempengaruhi perjalanan konstitusi Indonesia, serta peran masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Kemudian, melalui berbagai ketentuan, konstitusi memastikan bahwa tidak ada satupun lembaga atau individu yang dapat menguasai kekuasaan secara mutlak, sehingga tercipta sistem check and balance yang esensial bagi demokrasi. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam konstitusi ini, di mana artinya setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang saling mengawasi dan mengimbangi. Selanjutnya, saya juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan konstitusi, seperti tekanan dari masyarakat sipil, perkembangan global, dan tuntutan untuk keadilan sosial, dan juga bagaimana hal tersebut mencerminkan aspirasi bagi masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Lalu secara konstitusi, putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah berdampak pada sistem pemilu dan perdebatan konstitusional. Indonesia menganut konstitusi tertulis, yaitu UUD 1945, dan bersifat kaku, tetapi tafsirannya dinamis. Sehingga MK menafsirkan pasal 22E memungkinkan pemilu dipisah. Fungsi konstitusi di sini adalah pembatasan kekuasaan, pedoman penyelenggaraan negara, perlindungan HAM, dan MK berperan sebagai guardian of the Constitution. Kritik terhadap keputusan ini adalah potensi MK bertindak seperti positif legislator, membentuk sebuah norma baru. Lalu resiko meningkatnya biaya politik dan administratif, potensi kejenuhan politik masyarakat, bisa menurunkan partisipasi pemilih di pemilu tertentu. Kesimpulannya, konstitusi bersifat living constitution tetapi perlu menjaga batas kewenangan MK agar tidak melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Lalu untuk amandemen UUD 1945, yaitu di 1999 sampai 2002 itu mereka mengubah sistem kekuasaan presiden dominan ke kedaulatan rakyat. Lalu tujuannya adalah checks and balance, hasilnya adalah batasi presiden, kuatkan DPR, akui HAM dan otonomi daerah, presiden dipilih langsung oleh rakyat, bentuk Mahkamah Konstitusi, perubahan supremasi MPR ke supremasi konstitusi. Tantangannya norma pemilu versus pilkadanya tidak jelas, pemilu serentak, voter fatigue, lalu beban kerja petugas berat, dan lahirnya putusan MK 139 garing 2024. Dampaknya itu ada di pisah jadwal jadi kurang beban dan lebih akurat, lalu pemilihannya lebih fokus,
dan otonomi daerah kuat, sistem presidensial lebih stabil, konstitusi jadi lebih adaptif. Kedaulatan rakyat adalah prinsip bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi di sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya dilakukan melalui konstitusi. Prinsip ini diwujudkan melalui demokrasi Pancasila dan dilakukan secara konkret melalui pemilu sebagai sarana penyaluran kedaulatan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PUU 22/2024 menegaskan bahwa kualitas demokrasi dan efektivitas pemilu harus terjaga, sehingga pemisahan jadwal nasional daerah dipandang sebagai langkah untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat secara lebih substantif, fokus, dan bermartabat. Sistem mengenai bentuk negara dan analisis komparatif dialektika kekuasaan. Secara teoritis, bentuk negara diklasifikasikan ke dalam dua model utama, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Dalam negara kesatuan, kedaulatan bersifat tunggal dan terpusat pada pemerintahan nasional. Daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Nah, sebaliknya dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan yang bersifat konstitusional antara pemerintah pusat dan negara bagian, sehingga masing-masing memiliki kewenangan asli atau original power. Nah, perbedaan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi menyangkut struktur dasar distribusi kekuasaan dalam suatu negara. Namun, dalam praktik global saat ini, batas antara kedua bentuk negara tersebut semakin tidak tegas. Banyak negara kesatuan termasuk Indonesia menerapkan desentralisasi yang luas melalui otonomi daerah, sehingga dalam praktiknya mendekati karakter federal atau kuasi-federal. Di sisi lain, negara federal justru sering memperkuat sentralisasi pada sektor strategis seperti fiskal dan pertahanan, guna menjaga stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu negara tidak ditentukan oleh bentuk formalnya, melainkan oleh kemampuannya dalam menyeimbangkan kepentingan daerah dan menjaga integrasi nasional. Dengan demikian, pilihan bentuk negara harus diarahkan untuk mencegah disintegrasi sekaligus menghindari dominasi kekuasaan pusat yang berlebihan. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan dibedakan berdasarkan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial menekankan pemisahan kekuasaan yang tegas di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen karena alasan politik. Sementara itu, sistem parlementer menempatkan eksekutif sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mekanisme mosi tidak percaya. Nah, dalam praktiknya, efektivitas kedua sistem ini sangat dipengaruhi oleh sistem kepartaian serta mekanisme checks and balance, yang dimana artinya tidak ada sistem yang mutlak lebih baik, karena keberhasilannya bergantung pada kondisi politik dan kelembagaan masing-masing negara. Mengenai kedudukan Indonesia, Indonesia menetapkan diri sebagai negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem presidensial di Indonesia mengalami penguatan atau purifikasi dengan tujuan menciptakan stabilitas pemerintahan dan mengurangi dominasi parlemen terhadap eksekutif. Namun, Indonesia memiliki karakter yang unik, yaitu menerapkan sistem presidensial dalam konteks sistem multipartai yang kompleks. Nah, kondisi ini secara teoritis sering dianggap kurang ideal karena berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan. Melalui perkembangan hukum tata negara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, terdapat upaya untuk menyesuaikan desain pemilu agar lebih selaras dengan prinsip presidensial. Tujuannya adalah menciptakan sistem politik yang lebih stabil serta menghindari praktik yang menyerupai parlementer semu yang dapat menghambat kinerja pemerintahan. Nah, pada akhirnya Indonesia sedang mencari titik keseimbangan antara desentralisasi yang luas dan penguatan legitimasi pemerintahan pusat. Melalui reformasi ini, Indonesia berupaya membuktikan bahwa negara kesatuan dengan tingkat keberagaman yang tinggi tetap dapat dikelola melalui sistem presidensial yang demokratis, stabil, dan konstitusional. Dan jika secara struktur lembaga negara, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Lembaga negaranya berfungsi setara secara konstitusional. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, kedaulatan rakyat dijalankan sesuai konstitusi. Nah, peran kekuasaan negara itu jika di lembaga eksekutif yaitu presiden sebagai kepala negara dan sistemnya itu presidensial dan masa jabatannya tetap. Lalu untuk legislatif ada di DPR dan DPD, berfungsi legislasi seperti anggaran dan pengawasan, membentuk hukum untuk kepentingan politik, serta lembaga yudikatif, MA dan MK, untuk kekuasaan kehakiman yang independen, MK Judicial Review untuk menjaga konstitusi, dan juga untuk lembaga independen kita ada KY dan KPU sebagai contoh, fungsinya menjaga integritas sistem politik dan peradilan, mencegah intervensi kekuasaan, berperan sebagai state auxiliary bodies dalam negara demokrasi.